Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dennis Iskandar, NIM 0524 35876, UPBJJ Medan, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum dengan mata kuliah Administrasi Jaringan. Dengan soalnya membuat jaringan merancang monitoring komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang, dengan kantor pusat di Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, dan Departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan kantor cabangnya 20 perangkat. Di sini alamat IP-nya 192 168 10 0 dan 24 nih. Kemudian nomor 1 di sini disuruh desain subnet atau subnetting. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan tentukan untuk setiap subnet, yaitu subnet max, alamat jaringan, network address, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel subnettingnya agar dapat menyingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan dari yang saya buat tabelnya. Yang pertama, kita akan menentukan subnetnya dengan mengurangi 2 dari jumlah host. Kenapa dikurangi 2? Karena 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. Sekarang kita masuk ke perhitungan setiap subnetnya. Yang pertama yaitu penjualan dengan 50 host. Saya memilih subnet 26 karena 27 hanya 30 host, jadi tidak cukup. Kemudian kita masuk ke pemasaran dengan host 30, subnetnya 27 karena 28 hanya 14 host, jadi tidak cukup. Jadi saya memilih 27 saja karena menyediakan 30 host. Ini pas dan efisien. Subnet pemasaran ini ditempatkan setelah subnet penjualan agar alokasi IP tetap berurutan dan mudah dikelola. Kemudian kita masuk ke cabang. Cabang ini memiliki host 20. Saya memilih 27 karena memberikan ruangan tambahan seperti 30 host. Subnet cabang dipisahkan dari pusat karena lokasi berbeda. Kemudian terhubung melalui WAN dan memudahkan manajemen jaringan antar lokasi. Kemudian kita masuk ke teknologi informasi TI dengan kebutuhan hostnya 10. Saya memilih 28 karena memberikan 14 host. 14 host ini cukup untuk 10 perangkat dan tidak boros seperti 27. Kemudian subnet TI biasanya lebih kecil karena jumlah perangkat lebih sedikit dan lebih terkontrol. Kemudian kita masuk ke server. Server ini memiliki host 5. Saya di sini memilih 29 karena subnet server kecil karena jumlahnya sedikit dan memudahkan keamanan lebih tinggi. Dengan subnet kecil, broadcast lebih sedikit dan lebih mudah dikontrol aksesnya. Ini dia subnet maxnya 192.168.10.0 yang 26. Kemudian network addressnya 192.168.10.0. Usable range-nya dari 1 sampai 62. Kemudian pemasaran dari 65 sampai 94. Kemudian cabang dari 97 sampai 126. Kemudian TI 129 sampai 142. Kemudian 145 sampai 150. Di sini saya mengetahui dari subnet max, network address-nya, usable range-nya, dan broadcast address-nya. Saya memasukkan dari kalkulator cabang ini. Dengan contoh 29, usable range-nya 145 sampai 150. 145 sampai 150. Nah, ini saya memilih ini. Saya melihat dari IP kalkulator yang diberikan pada tugas tadi. Kemudian setelah kita buat tabel subnettingnya, kita masuk ke tabel routingnya.
Nomor 2 ini tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meluruskan lalu lintas antar subnet dan cantumkan destinasi networknya, subnet mask dan next hop interface yang digunakan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tabel routing kantor pusatnya. Tabel routing kantor pusat ini berperan sebagai penghubung semua subnet di kantor pusat dan gateway utama menuju kantor cabang. Kemudian cara kerja dari tabel routing kantor pusat ini adalah router pusat terhubung ke penjualan, pemasaran TI dan server. Kemudian contoh routingnya ini saya memakai 192.168.1096 dengan yang ini cabang. Ini dia, tinggal copy paste aja. Kemudian destinasi networknya 224 dan next hopnya 10.10.2. Kemudian yang ini artinya jika router pusat menerima paket ke jaringan cabang, maka paket akan diteruskan ke router cabang melalui alamat next hop. Nah, ini keterangannya ke cabang. Kemudian kita masuk ke tabel routing kantor cabang. Di sini saya memilih 192.168.10.0 yang kemudian router cabang ini berperan sebagai penghubung jaringan ke pusat dan gateway ke seluruh perangkat cabang. Ini dia contoh routingnya. Ini dia 192.064, 128 dan 144. Kemudian subnet masknya 192, 224, 240, 248. Nah, sipopnya ini dia. Kemudian keterangannya ke penjualan, ke pemasaran, ke TI dan ke server. Ini yang artinya setiap paket dari cabang ke jaringan pusat akan dikirim ke router pusat terlebih dahulu. Kemudian perbedaan antara tabel routing kantor pusat dengan tabel routing kantor cabang. Kalau pusat mengatur semua subnet dan kalau pusat mengatur semua subnet dan kalau cabang mengarahkan semua trafik ke pusat. Ini dia tabel routing kantor pusatnya, dan ini dia subnet masknya, network address-nya dari penjualan sampai pemasaran, cabang, TI dan server. Kemudian sudah selesai tugas praktikum saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.